Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah kalian berpikir makanan yang kita konsumsi setiap hari itu halal dan baik atau tidak? Mengapa Islam memberikan perhatian khusus terhadap makanan? Dalam Islam, makanan tidak hanya sekedar mengisi perut, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan keberkahan hidup. Di video ini, kita akan membahas apa itu makanan halal dan baik, serta bagaimana memilih dan mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian makanan halal dan thayyib. Makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam konteks makanan halal berarti tidak mengundang bahan yang haram dan diproses dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam. Makanan thayyib selain halal, makanan juga harus thayyib, yaitu baik, bersih, sehat, bergizi, dan tidak berbahaya bagi tubuh. Dalil-dalil tentang makanan yang halal dan baik. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian dalam kurung makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Hati dari ayat 168. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Arti dari ayat 169. Nah, di sini juga ada juga isi kandungan ayat 168 dan 169. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Yang kedua, manusia dilarang mengikuti langkah-langkah setan, termasuk dalam memilih makanan yang haram atau mendapatkan makanan dengan cara yang tidak halal. Dalil yang kedua itu yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Arti ayat 173. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan dalam kurung ini pertama selain Allah.
Akan tetapi siapa yang terpaksa dalam kurung memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak dalam kurung pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini juga disebutkan, di sini juga ada isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173, yakni itu Allah menyuruh orang-orang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dalam kondisi darurat, seorang diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram jika itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dalil-dalil tentang makanan yang halal dan baik juga terdapat dalam hadis. Yang pertama, hadisna Muhammad bin Musaf al-Khumsiyu, hadisna Muhammad bin Harbi an-Zubaydi, an Marwan bin Ru'bat al-Talibi, an Abdurrahman bin Abi Auf, an Qatami bin Ma'ti Gariba, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu tu nabi min siba'i wala fimaru ahliyu wala luqatu mimmali mu'ahadin illa yastalmiya anhu ayyuma rajulin dofa qauman alam yakuruhu fa inna lahu an yubahum bimisli jarahu, yang artinya diceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musafa al-Himsi dari Muhammad bin Hab dari Az-Zabidi dari Marwan bin Rufah Taglibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Muqaddam bin Ma'ti Garib dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai, jinak, barang temuan dari harta orang kafir, mu'ahad dalam kurung yang menjalin perjanjian, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu pada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti zaman untuknya. Dan hadis riwayat Abu Dawud. Yang isi kandungan tersebut, Rasulullah melarang mengkonsumsi hewan buas yang bertaring dan keledai jinak. Islam tidak hanya melarang dari aspek halal, tetapi juga karena yang tersebut memiliki sifat yang buruk atau berpotensi membahayakan kesehatan. Di video ini juga menjelaskan tentang makanan haram dan dampaknya. Contoh makanan haram: bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih sesuatu syariat. 2. Darah, dilarang dikonsumsi karena dianggap najis. 3. Babi dan turunannya, haram dalam Islam berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat, minuman keras dan makanan yang mengandung alkohol. Yang kelima, makanan yang mengandung zat berbahaya seperti narkotika dan bahan kimia beracun. Ada pun juga dampak mengkonsumsi makanan haram. 1. Menurunkan keberkahan hidup. 2. Mempengaruhi kesehatan tubuh seperti risiko penyakit. Yang ketiga, menurunkan kualitas ibadah karena makanan haram mempengaruhi hati dan pikiran. Dalam video ini juga ada cara memastikan kehalalan makanan. Yang pertama, memeriksa label halal di Indonesia. Kita bisa mencari sertifikasi halal dari MUI untuk memastikan suatu produk halal. Yang kedua, memahami kandungan makanan. Perhatikan bahan-bahan dalam makanan, terutama jika ada zat aditif yang tidak jelas asalnya seperti gelatin atau enzim tertentu.
Yang ketiga, menghindari keraguan jika ada makanan yang tidak jelas statusnya. Lebih baik menghindari daripada mengambil resiko mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi, dalam video pembelajaran ini, kita Islam tidak hanya diwajibkan makan makanan yang halal, tetapi juga yang baik dan sehat. Makanan halal akan membawa keberkahan, sedangkan makanan haram dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan spiritual kita. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.